Assalamualaikum. Pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, merupakan proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Secara garis besar, proses perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 3 tahapan penting, yakni yang pertama adalah peramalan terkait penambahan atau pengurangan tenaga kerja, yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaan strategis, dan yang terakhir adalah penerapan program dan evaluasi. Yang kedua adalah analisis pekerjaan, merupakan suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Selanjutnya adalah tahap yang paling penting dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan, yaitu proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Proses yang pertama dilakukan adalah proses rekrutmen, merupakan suatu kegiatan untuk mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumber-sumber di mana terdapatnya calon karyawan tersebut dapat diperoleh melalui macam-macam sumber, semisal dari Departemen Tenaga Kerja dan iklan di media massa. Setelah dilakukan perekrutan, maka proses selanjutnya adalah proses seleksi. Pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan maupun jumlah yang dibutuhkan. Usaha-usaha yang sistematis tadi misalnya dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, seleksi dokumen. Yang kedua, psikotes. Yang ketiga, tes inteligensi. Yang keempat, tes kepribadian. Yang kelima, tes bakat dan kemampuan. Keenam, tes kesehatan. Dan yang ketujuh, wawancara. Setelah proses seleksi selesai, para pelamar yang diterima diangkat menjadi pegawai. Selanjutnya diperlukan proses orientasi. Proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai pada situasi kerja dan kelompok kerjanya yang baru. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi, yaitu proses pemahaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku. Selanjutnya adalah produktivitas atau keproduktifan. Menurut Harjayanto, produktivitas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau UKM dalam menghasilkan barang atau jasa. Ciri-ciri pegawai yang produktif yaitu pegawai yang cerdas dan dapat belajar dengan relatif cepat, kreatif dan inovatif, memahami pekerjaan dengan baik, dan selalu meningkatkan diri. Untuk menciptakan pegawai yang produktif, perusahaan perlu melakukan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan bertujuan untuk menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja. Prestasi kerja kerap kali diartikan sebagai output dari pekerjaan yang diselesaikan oleh karyawan di suatu organisasi sebagai indikasi apakah tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut telah tercapai. Menurut Gomez dan kawan-kawan, terdapat 3 tipe kriteria yang digunakan untuk penilaian prestasi kerja, yakni yang pertama adalah penilaian prestasi berdasarkan hasil akhir, yang kedua, penilaian prestasi berdasarkan perilaku, dan yang terakhir adalah penilaian prestasi berdasarkan penilaian dengan cara menilai, mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, kuantitas, dan kualitas kerja. Apabila karyawan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, biasanya perusahaan memberikan kompensasi. Kompensasi ini diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja serta efisiensi dan efektivitasnya.
Kompensasi yang diberikan pada karyawan ini bisa dalam bentuk uang ataupun tunjangan pelengkap, atau hanya berupa kelangsungan pekerjaan serta jenjang karir yang jelas. Untuk dapat menentukan siapa dirinya dari segi potensi dan kemampuan, setiap individu perlu melakukan perencanaan karir. Perencanaan karir ini dilakukan agar individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya yang selanjutnya. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Tujuan dari program K3 ini adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Dengan adanya program kesehatan kerja ini, diharapkan pekerja menjadi lebih produktif. Salah satu contoh dari program K3 ini adalah pemberian jaminan sosial tenaga kerja atau yang sekarang kita kenal sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Pada dasarnya, PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja ini hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Terakhir adalah implikasi sumber daya manusia pada studi kelayakan bisnis, yaitu kita dapat menentukan kelayakan tiap sumber daya manusia, seperti jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan yang jelas, penentuan pekerjaan, pelaksanaan rekrutmen, seleksi orientasi, penentuan produktivitas, rencana pelatihan dan pengembangan, penentuan prestasi kerja, kompensasi perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, dan mekanisme pemberhentian atau PHK.